guys, selamat malam, selamat datang di obrolan setengah sadar. Di obrolan setengah sadar, sekarang saya sedang bersama Bambuton. Oke, perkenalkan dulu dari sebelah sini, oke? Perkenalkan, saya Alex dari Bambuton sebagai basis. Saya Iksal sebagai gitaris. Saya Ginanjar sebagai vokal dan gitar. Saya Nata sebagai gitaris. Saya Yus sebagai drum. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih guys, apa sih Bambuton itu? Dan berdomisili di mana sih Bambuton? Kita tanya dulu, siapa yang mau jawab? Oke, sebelumnya perkenalkan kami Bambuton. Band yang dibentuk pada tahun 2020 era pandemi ya. Kami berasal dari Ciawi Tasikmalaya, Ciawi Town. Makanya nama band kami disebut Bambuton karena terikat dengan apa ya? Dengan wilayah Tasikmalaya, Ciawi, Bambu Town. Well, bisa. Kota bambu lah. Berarti emang ngangkat ngaran lokal, right? Awal terbentuknya teh kumaha sih Bambuton teh bisa jadi lobaan kieu tah? Kalau awal terbentuknya pas apa ya? Pas lagi mager-magernya itu saya kan lama di Bandung, terus pindah ke kampung halaman karena di Bandung sangat obil jadi paling cuma sekarang obil itu saya pindah ke Ciawi lagi, terus mulai gabut bisa perpindahan wilayah dan kegiatan. Akhirnya saya kembali ke lebih lama musikan ngarang-ngarang lagu yang belum sempat digarap. Pada awalnya nama belum Bambuton ya, saya tuh musuhnya Tom Edwards. Jadi intinya saya ingin memproduksi lagi lagu-lagu yang waktu muda banget belum sempat garap. Jadi jiwa-jiwa muda yang masih tertinggal anjay asup pisan raya. Terus apa sih yang menginspirasi Bambuton untuk membuat musik? Ya intinya sih itu Racikan awal gitu ya. Kreativitas itu sebenarnya kreativitas sebenarnya harus punya kegabutan juga sih. Ketika kita hidup terlalu sibuk, mungkin sisi-sisi kreativitas kita agak terganggu. Saya juga bersyukur di balik bencana Covid itu ada berkahnya, ada hikmahnya. Jadi sisi gabutnya itu mengembalikan saya ingin berkreasi lagi lewat musik gitu. Dan ketika di Ciawi saya bersosialisasi mencari-cari teman baru, akhirnya ketemulah mereka dari proyek pribadi gitu, lagu untuk pribadi aja untuk dinikmati sendiri. Akhirnya ketemu mereka, akhirnya kebetulan menjadi band karena mereka juga sepakat dengan musiknya, tidak begitu jauh dan mereka sukai juga gitu. Berarti Bambuton teh udah berdiri berapa lama? Berapa lama bro? 5 tahun. Udah bertahan 5 tahun ya? Dan sebetulnya ini personilnya beda-beda, nggak dari awal bareng. Iya. Oh, yang dari awal itu yang dari Baginan sama Yus kan ya? Iya. Jadi ada yang unik itu pas awal terbentuk saya nggak memperlakukan personil tetap, jadi lebih karena namanya juga teman baru, jadi lebih ke banyak kontributor. Jadi sahan arek musikan, ayo let's go. Sama karya ini ayo let's get terus kan juga maksudnya kan bukan band yang real profesi. Jadi kan setiap orang termasuk saya punya kesibukan sendiri, saya tetap mengikat melakukan personil itu pada awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan intensitas berkegiatan musiknya semakin intens, akhirnya ya yang menetap di Bambuton seperti sekarang segini. Nah ngomong-ngomong masalah kegiatan sehari-hari ya, kan bermusik mah sebagai sampingan ya. Nah ada seharian karya ngapain sih gitu kan? Kalau saya keseharian tiap hari Banyak. jaga warung, Shopkeeper. dari shopkeeper aja itu dari paling Oh ya, satu hal lagi kan, kalau apa ya yang lagi populer tuh siapa band rock pulang kantor deh. Perunggu kalau Bambuton band tutup toko. Band tutup toko. Iya. Beres-beres tutup toko, mau Beres tutup toko. Iya. Beres garawe musik langsung jalan. band
pulang kantor ya, jadi mereka tuh kan orang kantoran semua. Iya, orang-orang. Kalau kita mah band tutup toko sih, ada yang warung dan sebagainya gitu. Ya, saya tutup toko band gitu. Jauh ini sih saya masih menunggu kabar baik dari negeri seberang lah, karena dulu kan sempat berhenti dulu dari Bang Buton. Dulu tuh pertama gabung tuh 2022 kalau nggak salah ya, zaman-zamannya di Karhag nih kan, zaman jahiliyah. Terus sempat berhenti karena harus berkelana dulu, lalu pulang lagi. Sekarang ngeband lagi, mumpung masih ada di sini. Nah rencananya mau berhenti dulu dari Bang Buton tuh, karena harus pergi lagi. Makanya awalnya kan berempat, sekarang nambah satu. Jadi ketika saya udah nggak ada, baru ini. Jadi kalau keseharian mah ya gitu, menunggu kabar baik aja, sambil main gitar lah biar stres gitu. Saya sehari-hari diamanahi untuk bukan mengurus ya karyawan produsen roti bakar, pabrik roti bakar punya orang tua. Jadi dari pagi sampai sore makan sampai malam lah, karena jualan ke beberapa titik. Jadi ya keseharian saya gitu, pagi sampai sore ya produksi roti bakar. Ya, gitu. Tapi tetap menyempatkan waktu untuk beraktivitas ya. Karena siapa tahu kan sejadi rezeki jadi membetul main haji malah gitu. Doakan penonton, doakan ya, doakan. Kalau saya paling freelance sih, ya freelance jadi Teknisi ya. Yang penting lebih duitnya mau mana-mana. Asal jadi duit halal gaskeun makanya. ya kadang saya juga bisa sampai atau apalah freelance pokoknya mas. Jadi ini personil baru kita tuh real teknisi, segala diakalin gitu. Asli sampai audio. Jika mau prepare rek manggung ya iya ya jika teh. Iya. Ayo nama kataman ku ya jadi Kalau bukan personil mah ini teknisi yang ada. Saya kegiatan sehari paling berjualan di pasar. Berjualan di pasar. Selain itu, Kalau siangnya saya paling ke kebun. Dia pengedar sayuran hijau. apaan? Apa tuh guys? Positif ya, Pak, positif ya. Ngomong-ngomong masalah bertahan sudah 5 tahun nih, Bang Buton teh sudah menciptakan berapa lagu sih? Mengeluarkan beberapa lagu gitu apa aja? Kalau lagu yang sudah kita bikin, yang saya tulis ada sekitar 12 track ya, 12 lagu. 12 lagu yang terekam sketsa lah atau demo. Cuma yang kita produksi secara utuh, yang kita produksi, kita recording dan kita finishing, lalu kita rilis. Alhamdulillah udah 3 lagu yang sudah dikenakan ke publik itu dirilis. Nah, Ari Bang Buton teh arah genre teh kemana sih sebelumnya? Menarik juga sih kalau ngebahas genre ya, karena kalau saya pribadi dan mungkin anak-anak juga sama, kita tidak memutuskan diri untuk Membeda-bedakan, setuju? mendikotomikan sebuah genre. Nah. Cuma berhubung lagu-lagu yang sudah diproduksi kental dengan nuansa popnya, mungkin untuk waktu ini Bang Buton tuh bergenre pop. Ya cuma nggak terlalu pop juga, kadang ada apa yang ada yang upbeatnya, mungkin cenderungnya alternatif sih ya, alternatif atau pop, alternatif dari segi pop kalau dari segi genre. Nah, dengan genre itu Pagin, gimana sih cara Pagin menentukan tema atau lirik lagu? Kalau tema ya berhubung kembali kan ke beberapa materi lama yang waktu dulu saya baik-baik waktu zaman sekolah, saya sortir ada yang masih relate ya dengan kehidupan hari ini, terus kehidupan saya pribadi atau teman-teman di lingkup sosial. Dan ketika saya melakukan penyeleksian tema-tema yang masih relate untuk hari ini, terus juga ada beberapa lagu baru yang kita respon kayak tema-tema sosial dan kemanusiaan seperti single baru yang berjudul West Bank 1987 itu bercerita tentang Palestina, tentang kehidupan di barat. Jadi emang pemilihan tema lebih ke kehidupan Personal, pengalaman personal, sosial, sama kemanusiaan. Jadi Secara umum. sebetulnya lagu-lagu ini tuh sudah diciptakan jauh lebih dulu. Mungkin 50% sudah tercipta dan anak-anak suka dan setuju, akhirnya menggarap itu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang on the way banyak juga materi-materi baru yang akan digarap setelah kesibukan selanjutnya udah ada beres. Ada
Ya. Berarti beki sibuk teh beki kreatif ya banyak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya mah jadi musik teh pelampiasan akan keseharian yang butuh Betul. Ya itu jadi Emang kan tujuan awal mungkin ya. sama bukan-bukan aja lah ya karena apanya Karena setengah sadar mungkin. karena tertutup jadi bukan-bukan aja. Berhubung kalau saya pribadi ya di usia yang sudah tidak begitu muda lagi ya. Sekolah Ih, udah salah. Umur baik kolot tapi jiwa tetap muda. ya kembali apa ya membahas tentang usia yang sudah tidak muda lagi. Terus kan pada umumnya gitu orang-orang yang sudah menginjak usia-usia tertentu menengah tua ada puber kedua katanya. Ada ke sibuk pekerjaan, ada yang paling di garis merah itu yang ke perempuan. Kalau laki-laki kan itu agak berbahaya. Kita arahkan kan yang positif ya. Mungkin kenapa saya masih konsisten, masih senang hobi bermusik dengan pemusik sampai sekarang ya lumayan mengaktualkan adrenalin di usia saya saat ini gitu lumayan kebusnya di Bambuton gitu. Jadi istilahnya nggak jauh dari ketemu teman, masih bersosial gitu. Luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana sih suatu band itu bisa berpikir kreatif, bisa menciptakan lagu, proses kreatifnya lah. Contohnya misalnya indit ke pulau gitu kan, nyiun lagu di dinya atau gimana? Proses kreatif Bambuton itu dicari gimana? Kalau saya pribadi tadi saya juga lihat beberapa kecenderungan teman-teman yang bermusik ya yang sama. Kayaknya ada satu hal yang disepakati kita tuh memang harus punya me time, menghentikan dulu waktu sejenak gitu. Jadi kalau yang mungkin yang lagi tren di anak-anak genset sama hari-hari itu kan kita benar me time, yuk gas kemana kan itu intinya dia ingin berhasil sejenak dari kesibukan keruwetan. Begitupun sama sih berproses kreatif harus ada momen itu juga. Misal kalau saya lagi kerja ada waktu nih sejam, 2 jam, 3 jam ya paling dipakai untuk apa ya bisa nggak ada mood gak nih buat rekam nulis ngelamun dikit gitu. Kalau nggak dipaksain langsung lanjut kegiatan lagi gitu. Kalau saya dari awal masuk Bambuton sejauh ini kan lagu-lagu Bambuton itu memang sebelumnya kan udah tercipta. Nah jadi ketika begitu saya masuk si lagu-lagunya itu udah ada jadi tinggal teruskan kan. Begitupun lagu yang sekarang udah rilis nih, yang saya ikut rekaman juga. Rata-rata biasanya lirik dan musiknya tapi masih kena mentahnya berangkat dari bagian heula kan dibawa ke studio dah aya lagu anyar tah gawean bebarengan dari gawean. Jadi berangkat dari sini dulu langsung setelah ke Jadi studio proses kreatifnya berada di studio ya, ya nggak di luar studio misalnya amanah lah gitu. enggak. Tapi sejauh ini belum pernah begitu. Belum. Ide yang bagus tuh kayaknya kita harus begitu mungkin apa ya agenda dan destinasi kita selanjutnya pengen sih hal seperti itu. pengen Jika emang kudu juga ngecamp di gunung mana, Ah, Pantai gitu ya. Atau pantai. inspirasi bagi tajam ya. Betul. Ya. Iya. Tapi insya Allah lah nggak bakal lama lagi terrealisasi karena kita sudah punya manajer baru. Kenalin Mas Denny. langsung ditembak dia wah ya Di tengah publik. Mas Denny manajer baru. cuman Capek orang ini mikir aku aja. cuman kan berhubung si Bambuton nya orang-orangnya selain bermusik juga kegiatan masing-masing dengan di luar musik jadi susah realisasikan ingin kemana-mana teh karena kegiatan di luar musiknya banyak sama ini. Paling kalau proses kreatif untuk lagu teh ada satu lagu yang memang kebetulan dari rilis yang West Band 1987 itu dibikinnya secara langsungnya di studio gitu kan Apa ya? Ekspresif mungkin ya secara spontan di studio. Ya, waktu itu latihan di studio terus kayak akhirnya bikin ada riff gitar gitu terus ngisi drumnya terus saya bagian ngisi chorusnya tiba-tiba udah jadi rekam beberapa saat bulan kemudian gitu kalau nggak salah jadiin lagu yang West Bank itu ya betul. kalau yang benar-benar bareng-bareng bikin lagu yang jadi tuh baru yang West Bank doang Ya, Itu kayaknya saya belum datang ke sini ya pas waktu itu pas bikin West Bank. Pas West Bank teh antum masih di Jepang. Jadi pas pulang udah jadi. Udah jadi. Oh itu berarti di Jepang ya tehnya? Jepang.
Ardi Warre ku Bambutan kayak dia luar Ya biasa. bermuamalah di Bermuamalah negeri di penjajah negeri Indonesia. di negeri dengan produksi film dewasa terbanyak. Oh ya, saya Ngeri ya, obrolan setengah mulai tersadar ya. Pak. Paling satu hal lagi sih, tadi tuh kan banyak mungkin teman-teman yang menyimak kayak kesannya tuh apa ya, materi-materi itu kenapa kebanyakan dari saya dan kenapa selama 5 tahun baru istilahnya digarap bareng baru West Bank, mungkin karena teman-teman dari Bambutan juga menyepakati beresin aja dulu lagu yang ada gitu, nantilah kalau udah beres orang garap lagi secara barengan gitu ya, Iya, betul. lagu barunya. Ditambah gonta-ganti personil juga kan. Iya gitu. Jadi kalau kita udah beresin semua materi sih, mungkin ketika kita berproses bareng aja bakal lebih asik lagi dan lebih experience, lebih bebas mungkin. Tapi ngomong-ngomong ya barudaknya Bambutan teh pemantik untuk menghidupkan lagi Hasan Ahmad spesial ya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Kalau ada yang mampu. Soalnya ya sudah terlalu lama promosikan saya hilang itu sudah terpuruk ya no. Dengan adanya Bambutan luar biasa, saya mengapresiasi dapat konsisten selama 5 tahun mengembangkan dan membangun perkembangan peradaban musik Jawi. Semoga lah dengan adanya kita juga bisa mancing nu lain gini untuk hayu lah. Gitu, uang musikan Gitu gitu. guys, benar. Jadi ya dampak lah gitu yang sekitar teh. Intinya mah kalau dari kami ya, khususnya ke teman-teman yang ada di Ciawi dan sekitarnya di wilayah kabupaten, jangan malu untuk menunjukkan karya sendiri lah. Yang penting mah berkarya mah menurut diri pribadi aja enak, udah aja buat sebelumnya enaknya kurang, udah itu di situ aja dulu gitu. Habis itu temui teman-teman dekat gitu. Intinya Bisa menikmati mungkin diri sendiri iya, dulu ya. iya betul. Untuk fase awal ya, kecuali kalau kita udah ada dalam kontrak sebuah industri yang dituntut harus, karena kan itu profesi kan. Selama hobi mah ya kalau saran kami sih jangan malu lah gitu, karena bermanfaat juga untuk aktualisasi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan lain-lainnya, bermanfaat sih untuk anak-anak muda. Bagaimana menjaga konsistensi mood itu untuk tetap stabil di jalur? Paling yang meskipun hobi, kita juga harus punya proyeksi sih, ada tujuan, Ada target. simpel lah gitu, maksudnya nggak muluk-muluk. Cuma kan orang mancing juga punya target ya. Hari ini dapat ikan 5 aja dah, jangan maksain gitu. Kalau misal hari ini waktu saya luang, kalau mancing dapat, begitu pun juga bermusik sih. Misal Bambutan genrenya apa nih, pop, kita rundingin diskusi ini one year tuh sih orang-orang secara halayak bisa suka nggak Bambutan, memungkinkan sih. Ayo tuh orang kenalkan lebih luas lagi ya, di situ juga membuat kita lebih secara otomatis meningkatkan intensitas gitu. Jadi intensitas itu yang membangun konsistennya gitu. Nah, baru dak itu cara konsisten teh. Bisa misal ada yang baru mempromosikan targetnya ingin main reguler, mah aku ingin dibayar main coveran, boleh, itu mah hanya sekedar pemantik aja. Atau aku ingin ingin merilis lagu supaya terpajang di platform digital gitu, atau di YouTube Kayak orang, kenangan. ada arsip kenangan, itu Betul. bisa gitu. Maksudnya bebasin aja gitu. Itu kudu aya batasan. Kita saudara nu salila ieu ngabatasi teh nya Diri sendiri ya, benar. standar-standar yang kita bikin sendiri gitu. Betul sekali. Ngomong-ngomong ya, di Instagram jeung tuh di ditu aya pamfletna tuh. Tanggal 8 aya naon sih? Extended play, jadi Extended play. apa ya, koleksi lagu yang disetel dalam jangka waktu kurang lebih setengah jam. Berarti mini album. Mini album. Luar biasa. Biasa. Berarti sekedeng deui ya teh ya mah. Insya Allah. Insya Allah. Lagi, ya. Nah, pokoknya mah pantengin terus Instagramnya Bambutan. Oh, harus tetap update-nya di dinya. Tetap update, tetap Tah, eta selain di platform digital, aya oge dijual fisik nanti. Insya Allah ada. ada. Fisik merchandise sebenarnya. Ya. Insya Allah pasti ada. Coba paling ceritain ketika. Kalau untuk fisiknya ada nanti berupa kaset kita kerjasama sama label dari Jakarta, Muswave Records namanya. Mas Fadlah. Halo Mas Fadlah. Halo Mas Bada, salam kenal ya. Ciawikan. Salam kenal. Jadi nanti sama Muswave itu bakal dirilis berupa kaset kita yang bakal keluarnya mungkin beberapa minggu setelah rilis tanggal 8. Jadi kita rilis dulu di DSP digital, kemudian diikuti oleh
rilisan kaset kita gitu. Berarti Bambuton kembali ke era baheula gitu nya, ke kaset pitanya biar lebih Ya gimana ya, soalnya yang lebih autentik mungkin ya. ya lebih otentik juga sih, emang sebagai suatu pencapaian sebuah band gitu bisa rilis fisik gitu, mau itu bentuknya apa, kaset, CD ataupun gitar. Karena tidak dipungkiri zaman sekarang pun masih ada yang nyetel kaset pita. Masih, karena masih ada. masih banyak kolektornya kok. Nah, mungkin ya pertanyaan terakhirnya buat Bambuton, apa sih kesulitan menjaga solidaritas, menjaga hubungan, menjaga komunikasi antar sesama pemain nih supaya tetap utuh? Selama ini deh apa yang dilakukan yang menjaga konsisten? Ya yang penting mah apa ya, dari tiap member band tuh tahu porsinya masing-masing, terus tahu apa yang bisa dikerjakan dan apa yang enggak, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Komunikasinya harus transparan, jelas, nggak ada miskom, kita menjaga biar nggak ada miskom sama sekali. Yang pertama tadi itu ya saling ngerti aja gitu kan. Kita tuh band-bandan juga sebagai musisi, tapi ada juga apa ya, hal yang lain lah yang lebih Sama-sama prioritas. yang lebih prioritas gitu. Jadi ya kita juga harus ngerti satu sama lain. Kalau misalnya latihan hari ini, oh nggak bisa, ada yang kerja gitu, udah tinggal dibuat aja besok, mungkin kayak gitu lah. Atau dari segi manajerial band gitu, ada yang handle bagian apa kayak humasnya atau bagian pembukuan kas misalnya dan lain-lain. Jadi pembagian tugasnya jelas. Ya jelas. Kalau misalnya kapasitasnya nggak di situ ya udah nggak apa-apa gitu, bisa ngerjain hal yang lain gitu. Ya itu sih intinya mah saling ngerti aja sih, saling ngerti karakter masing-masing sama apa ya, sama rutinitas masing-masing sih. Ya intinya punya karakter masing-masing juga. Jadi intinya mah saling mengerti, saling harmonisme. Sama lah kurang lebih kayak klub lah, klub motor dan lain saling ngerti, atau klub-klub hobi lainnya sama kurang lebih. Sama apa ya, sama kayak pacaran gitu, makin kita deketnya makin ngerti oh si orangnya teh kayak gimana, Kesehariannya, ya kesehariannya, gaya bicaranya, dan betul. kita harus semakin mengerti gitu. Nah, Luar biasa. Yang lainnya coba yang lainnya. Lainnya gimana guys? Sudah cakap. Ini memang itu memang dua orang ini yang paling introvert di Bogor. Nah, tetap walaupun introvert tidak ada halangan untuk tetap berkarya. Nah, itu dia. Itu. Harus garis bawahi. Garis bawahi. Karena ada porsinya masing-masing. Itu ada yang bisa disampaikan dari Bambuton untuk audience obrolan setengah sadar ya. Oh iya. Oke, kepada halayak setengah sadar ya, khususnya teman-teman yang ada di Ciawi, tunggu album kita keluar. Terus jangan lupa hadir juga kalau ada gigs ya. Mari kita ketemu, kita asik-asik lah ngobrol, kita berteman intinya. jangan lupa nanti tanggal 8 Juli kita rilis EP ya, isinya ada 5 lagu. 2 lagunya udah kita rilis duluan, yang 3 lagu masih misterius. 3 lagu masih lagu yang baru banget kita rilis. Udah. Untuk terakhir, di mana sih kita bisa dengerin lagu Bambuton? Platform apa aja? Apa namanya? Untuk di Spotify tinggal search aja Bambuton, nanti juga ada di YouTube Music juga, ada di SoundCloud, ada di Deezer, Semua ada. Bandcamp, di ya. Bandcamp Iya. juga misalnya. Keyword Bambuton aja. Kalau kalian mau dapat file high resolutionnya bisa langsung ke Bandcamp aja, tinggal name your price aja di situ, nanti Anda bisa download aja lagunya dari situ. Kemudian kita juga ada YouTube channel tapi sih belum jalan. Tapi udah kita di sini belum full ke handle lah gitu. ya masih Asal ada aja tapi gitu. udah ada sih. Iya. Apa Bambuton Band ya? Bambuton Band. Ya Bambuton Band. Untuk sosmed ya Instagram paling, Instagram, TikTok belum bikin. Paling baru audionya aja gitu yang register. Kalau akunnya kayaknya belum jalan deh. Begitu. Paling Instagram sama YouTube.
Nah, yang itu paling mudah itu. tetap dipantengin guys, mungkin. Sip, guys. Terima kasih buat Bang Buton yang sudah Sama-sama mengisi podcast obrolan setengah sadar. Semoga apa ya banyak konten yang menarik selanjutnya. Pokoknya tetap saksikan obrolan setengah sadar dan tetap pantauin Bang Buton nih. Oke. Yo. Yo. Thank you. Bye. Terima kasih guys.